Jadi titik ngopiku hanya karena sebab ngopi itu bisa mengantarkanku sampai kuliah. Semakin ke sini itu emang yang kuliah itu semakin sedikit. Bukan karena nggak mampu, karena memang terlanjur nyaman dengan penghasilan yang didapatkan dari tempat wisata. Aku seneng main monolog. Suatu saat ketika aku wis kerja, aku punya tanggungan keluarga dan sebagainya, tapi aku tetap pengen main monolog. Entah bagaimanapun caranya, tetap aku pengen menjadi dunia alterku lah ya, sing bisa memberikanku kepuasan batin. Halo teman-teman, jumpa lagi kita di Ceos, Ya, cerita orang-orang sekitar. Meriah ya, lumayan. Sangat-sangat. Di minggu lalu tuh kita udah ngobrol sangat serius ya, tentang perempuan, lingkungan, dan ekofeminisme gitu ya, sama Aji. Terus banyak juga teman-teman kita bercerita tentang apa kesibukannya, terus cerita-cerita yang mereka tulis dari kehidupannya gitu ya. Terus sekarang aku bertemu dengan teman kita semua, namanya Oki Munanda. Iya, halo teman-teman. Yang mana kameranya? Sama aja lah. Halo, halo, halo teman-teman. Jadi teman-teman, Thank you. aku mengenal Oki Munanda ini sejak tahun berapa ya? 2019 mungkin? 19 awal ya, Ya. 19 awal. Terus Berapa aku tahun kaget. nih? Berapa tahun? 3 tahun lah ya mungkin ya. Iya. Aku kaget sih melihat Oki gitu. Pertama kali. Masa? Iya. Dia itu anak muda yang ya kita sebenarnya sama-sama muda ya. Iya. Cuman dia tuh cukup berbeda sih sama aku. Karena dia tuh orangnya aku pikir tuh sangat nekat gitu. Dimana kayak aku pas waktu itu kayak punya banyak pikiran gitu. Jadi gak sempat untuk melakukan kenekatanku. Nah, apa gue? Jadi aku ngerti awakmu toh kuwi apa main teater, ya kan? Oh, iya, Terus iya. pengen ajar. Iya, iya. Awal mula nang kono toh? PDKT, Iya kan? PDKT, Awakmu nonton-nonton. pertama dolan nang pejalan terus Ah. sebagai orang baru sing melebu, kok kaya iki? Nah, iya, iya. Aku pengen iya. ajar Mas ngono. Iya, iya. Ya kan? Kok ngerti? Iling aku. Aku iki wonge ilingan iki, ya kan? Iya. Terus padahal ya mesti aku berada di posisi kuwi kan ngerti ya wisan ya, kadang-kadang ngono kae. Mong aku rawani melakukan kuwi. Nah, tapi sebelum itu kita kasih waktu buat Oki Munanda ini untuk perkenalan diri. Kopi, iya. Perkenalan aku ya. Perkenalan diri. Iya, halo teman-teman. Saya Oki. Biasa dipanggil Oki. Ya begitu. Rumah saya di Tawangmangu. Kalau teman-teman ke Tawangmangu jangan lupa mampir ya. Insya Mampir Allah nang ndi bisa kuwi? ketemu. Hah? Apa jenenge? Oleh iki. Oleh Oleh iki itu Cemoro Kandang ya. Usaha keluarga. Tepuk tangan dulu. Kalau Jadi- iki pintu Cemoro Kandang itu ada ini passwordnya. Apa? Oke, enten Bu. Ah, Otomatis diskon. bener. Diskon. Jadi di Cemoro Kandang itu di Tawangmangu teman-teman ada usaha keluarganya Oki. Iya. Ya gak itulah. Gak sekapitalis itu. No. No ya. Untuk menghidupi saya di Iya. Solo, Sukoharjo. biaya kuliah. Apa jenenge iki warungnya? Iki pintu Cemoro Kandang. Iki Pitu Cemoro Kandang. Anda tumbas, kami doli. Anda tumbas Tagline-nya kami itu. doli. Tagline Iya. spesial lah gitu ya. Terus di situ teman-teman bisa mampir ya. Di situ orang tuanya Oki dan kadang ada Oki juga yang bakal jualan. Terus ada password khusus tuh Iya. buat dapat diskon khusus. Silahkan menanyakan keberadaan saya. Iya. Baru di rumah apa di kos? Oki enten Bu. Nah, begitu. kalau terdeteksi sebagai kawan saya, pasti langsung. Nah, gitu. Minimal tempe seporsi lah. Ya. Ini Tapi serius. serius sih. Maksudnya sumpah, pas serius. terakhir kali ngono, Agus sing nganggo passwordnya Agus. Heeh, ora nganggo. Oke, enten tengke mriki Bu ngono kae. Terus langsung Piye? padahal pesennya misi cil, dikai loro cuy. Weh, ya toh? Padahal mindok wi. Wah, Magic Jadi ya? rapi enak kan? Magic ya, berarti
seenggaknya namaku Payu lah ya. Nah, kayak gitu Payu. Itu sangat menguntungkan ya, tapi merugikan bagi keluarga. Ora lah. Tapi itu mungkin satu kebaikan yang banyak di apa ya orang desa ya lakukan lah untuk orang-orang sekitar gitu. Iya. Pas ya orang sekitar. Aduh iki maksudnya kadang ada yang delok kan iki untungnya saka ngendi nek wis kayak ngene ngono ya. Tapi wong desa iki maksudnya wong tua mbiyen ki gak mikir ngetekan kono lho. Ora. Sekedar memberi. Rezeki nek sing ngatur. Nah, mau perkenalan ya. Nah, terus tadi juga aku ceritain nek awakmu, aku pertama kenal karena kesibukanmu di teater pejalan. Ya, monolog pejalan ya. Monolog pejalan. Terus saka kuwi aku melihat awakmu ki sangat vokal dan kemauanmu belajar ini membuahkan hasil. Sangar gitu. Wah, malu percaya ya. gitu sangar pol gitu. Ih, seneng ya aku tapi yo arep ngomong ngono yo piye ya? Teman-teman mungkin nggak terlalu tahu ya gitu kan. Tapi aku pengen tekok malahan sebenarnya sing mbok penasaran nih tentang apa kehidupanmu gitu piye? Wah, tentang kehidupanku. Iya. Mesti ya jalan-jalan yang kamu pilih ngono lho. Oh, aku pengen ngajar teater. Oh, aku pengen ngene iki. Terus aku ngerti wingi storymu ki malah nampak tilas ngono kan. Aduh, aja sing keri ya. Silakan Ugi. Sebenarnya dulu aku itu ke warung pejalan pertama 2018 ya, 18 akhir ya ini. Itu diajak sama omku, namanya Om Jalu. Ya. Oh, Om Jalu. Itu aku masih sekolah kayaknya, masih SMK kan, masih sekolah. Aku nggak kepikiran buat kuliah. Terus ke warung pejalan kok ngerti ki bocah-bocah keren-keren mun ya, gimana mahasiswa kayaknya keren loh. Karena aku basic SMK otomatis yang di kepalaku adalah bari kerja. Oke. Nah, beberapa perusahaan-perusahaan biasa ya. Tapi ketika melihat teman-teman yang warung pejalan, apalagi di dekat bar, gondrong, seni, seniman gitu. Seniman. Ternyata kuliah seasik itu toh. Penasaran akhirnya. Jadi berpengaruh besar hanya karena melihat teman-teman di situ, apalagi tambah ada acara monolog pejalan, terus ada beberapa lagi itu, aku semakin punya keinginan untuk kudu kuliah kayak ini, karena asik. Dan ternyata alhamdulillah karena titik itu aku kuliah, alhamdulillah kuliah. Sekarang masih kuliah dan belum selesai, baru diperjuangkan ya. Jadi titik ngopiku hanya karena sebab ngopi itu bisa mengantarkanku sampai kuliah. Sebelumnya aku nggak ada pandangan. Iya. Bab ngopi emang macam-macam ya. Iya, ternyata apa ya efeknya begitu besar dalam kehidupanku. Itu pilihannya besar loh. SMK kudune kerja iki. Aku wis ngapalke bahasa Jepang untuk interview kerja juga. Tapi karena sepertinya ada dunia yang belum tak lihat sama sekali sebelumnya. Karena SMK aku jauh dari kampus juga. Dan ya emang asik sih walaupun rada yo dinamika wong titik awalmu malah yo karena bab ngopiku ya. Karena wingi-wingi pun akeh banget maksudnya yo aku dan teman-teman Mas Rafiq dan Agus memulai iki yo karena bab ngopi kan. Iya kan? Memulai spasi karena bab ngopi. Karena emang dalam kopi kuwi kan aduh bertukar pikiran gue lho. Iya, ngobrol. Sebab ngobrol. Ngopi ki yo gak cuma produknya ada kopi yang bisa kita hirup, kita nikmatin, tapi di situ ada peran di mana kita membuat lingkaran lalu bertukar pikiran. Betul. Dan kui sebagai awal mulamu melebu, aku ya harus kuliah ya. Kuliah. Ya itu. Terus setelah saiki nglakoni kuliah ki. Wis ngopo wae ki? Wis kuliah. Ya standarnya wis KKN lah ya, wis magang. Tapi ternyata emang begitu asik ya. Dulu aku juga waktu SMA pun nggak punya teman yang kuliah juga. Jadi jauh duniaku, apalagi di kampungku karena nggak banyak yang kuliah. Dunia perkuliahan itu jauh dari pandanganku. Yang aku tahu soal kuliah itu kayak di TV-TV ya. Apa ya, FTV dan sebagainya, semacam itu. Apakah nantinya aku akan naik mobil waktu kuliah? Ternyata enggak loh. Ternyata enggak sekeren itu juga. Iya. Ternyata malah ketemunya sing susah-susah. Iya bener sih, tapi ya asik. Apa kayak neng kosan, aduh
Iki Caca wis mangan urung ya. Heeh. Aku ra date nunut bareng mangan ngono kan. Ngrasake to? Ngrasake. Ngrasake. Sampai aku iki berburu dan meramu pernah juga. Jadi menarik ya untuk bertahan hidup survive pas neng kos. Ketika itu uangku habis, entah habisnya gue apa ngerti aku ya. Nah. Tapi aku belum waktunya pulang. Heeh. Ora penak iki njaluk duit. Sampai aku keliling-keliling ke ini, mangani pelem. Kadang yang kampus kan ada acara iki. Yo ngenteni rampung aja terus kenal. Karena sing durah tau. Sempat lah mengalami, sering banget malah justru. Iya. Ternyata ya kehidupan kampus tidak seperti di FTV ya. Tidak, sama sekali tidak ya. Tapi seru. Emang sebenarnya juga apa yo kenapa kuliah ngono lho. Aku pun merasakan sebenarnya ya gak ada jaminan apa kamu dapat privilege kuliah lalu apa ya menjamin hidupmu di masa depan. Gak ada jaminan. Setuju. Tapi kan dari situ yang aku dapat ya dari perkuliahan dari yo untungnya aku wis rampung juga tuh. Alhamdulillah. Yo ngene iki Ngopi. bagaimana cara berpikir dibentuk lah di sana. Terus aku ketemu macam-macam wong termasuk awakmu gitu kan. Iya. Koyo Agus ngono, koyo Mas Unik-unik Rafiq, ya, unik-unik. koyo Mas Faris ngono kan, koyo Aji ngono kae. Terus Mas Sidik, mungkin Mas Sidik kena kuliah. Tapi yo pengetahuan di luar itu yang membuat kita Iya. mengisi juga gitu loh. Karena sering juga berinteraksi dengan mahasiswa kan. Terus hal menariknya di situ, bagaimana pikiran terbuka kita dibentuk lah waktu berkuliah. Iya. Aku merasakan ini kono. Karena jujur wae saurunge kuliah, aku wonge sing di sekolah sih. Iya. Tapi maksudnya aku wonge sing tertutup. Iya. Satu tertutup, angel banget membuka diri. Nah pas waktu kuliah lagi ketemu filsafat dasar. Edan. Ya aku kudu Filsafat mulai dasar. membuka diri. Oh, oke. Tenang nih filsafat iki. Kuliahmu apa toh? DKV. Iya. Tapi kan enek mata. Oh iya, enek filsafat dasar. Tapi kan sing marake anu juga ya membuka lah. Iya. Membuka pikiran, terus lagi membuka pertanyaan-pertanyaan baru. Iya, gitu iya. kan. Ya bener sih. Filsafat kata-kata sing biasanya sebelumnya asing lah ya. Di sekolah enggak. Dan sebenarnya ya di dunia kerja nggak ada yang menjamin. Pokoknya nang jurusanku ya di DKV. Karena orang di luar itu pun no problem kalau mau masuk di pekerjaan di bidang kreatif gitu. Dan bukan itu porsinya sebenarnya. Semacam kuis sih. Terus kuis sih hal-hal paling penting ya. Karena ya wis lah nek ngomong ke pendidikan. Ya wis mandek kowe golek ilmu emang. Maksudnya porsinya golek ilmu, bukan untuk apa menjamin masa depan yang lebih baik gitu. Iya. Kuwi. Setuju ra? Setuju. Golek ilmu orang golek yang. Mungkin iso ta. Bener sih. Bener. Iya, itu. Setuju Aku sih. pun sing di keluargaku. Aku yang kuliah yang pertama ki. Jadi yang aku wisudahi sarjana pertama di keluarga aku. Mantap. Yo, beban iki lho. Paling ora ada satu kebanggaan lah Ya ya. tetep lah. Heeh. Penting gue. Terus yo sing koyo yang mau ya penting juga sih gue. juga. Saat tak dhewe kuliah toh. Terus ketemu kan. Ora. Wes ketemu rong. Jane Setengah tahu ketemu mulai pikirku ketemu. Fase memperbaiki keturunan ki nang kono kan. Dhewe kudu ketemu sing misal sing sugih ngono lho. Yo. Paling ora ya penerusnya dhewe ya ora pati melarat. Iso. Ada banyak peluang sebenarnya ning ngono. Gojekan tok. Iya, ora apa-apa, terserahmu. Kan yo hidup-hidupmu tok. Nah, ini menarik juga kan. Oke. Tak Iya, bocori ya. iya, Kan lu bocori. pernah ngerti di mana letak rumahku dan lingkungannya. Semakin ke sini, itu emang yang kuliah itu semakin sedikit. Bukan karena nggak mampu, karena memang terlanjur nyaman dengan penghasilan yang didapatkan dari tempat wisata. Jadi aku ya bertarung dengan itu. Kadang banyak juga yang apa tau kuliah, Iya. mending ngelola warung, mending ngelola kebun atau dodolan iki, dodolan kuwi. Bahkan parkir pun kuwi enggak hasilnya lumayan. Wah, Parkir luar biasa. PNS lewat. enek lho mafia parkir Ngendi kuwi? nang Solo. Kuwi piye modelnya? Jadi toh aku pernah dengar cerita, tapi ini kenyataan juga karena itu tuh sing dadi anu niki bapake temene temanku. Bapaknya temanku. Wah, dekne sangar cuy. Jadi di Solo itu sebenarnya ada mafianya. Jadi dia yang punya istilahnya koyo
Premane. organisasi inilah paguyuban untuk lah ya. paguyuban yang mengatur hal itu. Jadi misal di jalan belakang kampus UNS kuwi arah Kulon, kuwi tender-tenderan cuy untuk mendapatkan lahan kuwi. Jadi misal aku wani 200 juta selama 1 tahun. Wih, duit muni semono kuwi mbok parkir. Iya, untuk mendapatkan lahan parkir itu. Sangat menarik. Gitu. Karena hal yang terjadi emang seperti itu. Dadi tukang parkir ki emang sugih pol cuy. Pemene nek wis dadi mafiane. Heeh. Dekne sing ngatur ngono kae kan. Wah. Pokoknya adalah semacam itu. Menarik ya. Usaha parkiran kayak. Nah, jane kuwi. Tapi aku dua statement juga yang Apa? tolak belakang dengan itu. Piye. Selama di suatu negara masih mempunyai tukang parkir, berarti negara itu belum maju. Iya, parkiran mundur. Ya toh? Ya apa ya toh? Ada benar. Jokes ya toh? Tertebak. Aku mau coba mencerah. Tak kira enggak, serius sih. Tapi serius. Iya, Karena di nek situ sing kan ngomong terjadi apa? Banyak problematika ya. Iya. Saat-saat yang dasku kuwi mikir. Saat ini tukang parkir satu, berarti ada orang yang khawatir kehilangan barangnya. Berarti apa? Ada maling. Keamanan nggak terjamin ya. Kenapa ada maling? Berarti apa? Mereka membutuhkan asupan ekonomi kan yang Iya. cukup. Karena saat ada asupan ekonomi yang cukup, ya ora mungkin loh mereka mikir maling loh. Iya, betul. Tingkat kriminalitas tinggi. Karena ekonomi ini belum Nyampe. Jadi ya minimal itulah. Iya, Kuwi iya. konflik sosial, konflik ekonomi wesan. iya. Gara-gara tukang parkir tok lho. Parkir budaya ya kayak gitu. Dan saiki wah rame sithik wis diparkiri yo. Iya. Karena ya kuwi gak ada yang salah juga emang karena mereka juga butuh, Heeh. tidak punya pekerjaan gitu. Tapi tukang parkir ada yang iki, di beberapa kan memang nggak asik ya. Maksudnya neng ATM sih gitu. Neng ATM tapi parkir kan nggak enak juga. Aku Iya kan sih, bener-bener. modelnya kan uang habis sih baru ambil. Iya, Berarti otomatis nggak ada uang sama sekali. Lah karena jipuk 50 atau 100 piye? Maksudnya ribet dah ya. Tapi tahu aku ngono kayak 50 ae ra enek susuke ra urusan, mulai aku. Kadang juga berguna toh. Aku pernah nenggon acara rame kan nggak iso ngetokke motor. Nah itu yang paling penting nenggono. Jadi tolonglah posisikan diri yang tepat lah ya tukang parkir. Iya, Pesannya. benar. Yo pesan untuk tukang parkir kita gak mau menyalahkan karena emang aku mengerti juga lah bagaimana kehidupan kalian ikut merasakan lah, ikut empati ya kan. Nah tapi balik mana Kiki. Kita mau gimmick tok. Apa? Santai wae. Saiki awakmu sibuk apa? Kesibukan saiki mungkin ya standar mahasiswa semester akhir ya, nggak skripsi lah. Kuwi weekend dodolan nang omahku. Selain kuwi yo dolan-dolan, nonton musik lah, opo lah. Cuman ya beberapa kali nyimak kanca-kanca. Tapi emang nek seko awakmu duwe anu ndak apa semacam idealis dhewe yang mengenai apa ya? Dengan pengalamanmu ya akumulasi seko awakmu lahir nganti saiki terus wis nemu banyak hal ngono kan. Terus walaupun masuk banyak hal lah. Ya. Terus mencoba banyak hal juga ngono lho. Terus kowe pengen dadi hoki sing koyo piye? Berat nih. Sing lagi sulit banget nih, padahal tentang diriku ya. Iya. Tapi sulit ya setelah menjalani hari-hari masa-masa mungkin yang sangat seru, sangat asik, terus sempat kehilangan itu lagi, terus mencoba bangkit lagi ya kayak dinamika kehidupan yang aku alami lah. Kadang permasalahan itu ada ya karena pola aku dewi. Ini sampai sekarang ya kedepannya aku tetap pengen melakukan apa yang membuatku senang dan tidak merugikan orang lain sih, lebih tepatnya ngono sih. Jadi mungkin aku seneng iki pernah tak obrolke juga karo beberapa kanca kayak Mas Ikin juga. Aku seneng main monolog. Suatu saat ketika aku wis kerja, aku punya tanggungan keluarga dan sebagainya, tapi aku tetap pengen main monolog. Entah bagaimanapun caranya, tetap aku pengen menjadi dunia alterku lah ya. Sing bisa memberikanku kepuasan batin. Kuwi wae sih. Tetap Menarik. tentu untuk kebutuhan aku nggak sing kayak monolog tok iki. Jadi aku harus hidup dari situ enggak. Dengan kuwi aku yakin nggak mampu diriku. Iya. Tapi tetap nggak menolak ketika iso dadi PNS ya ora apa-apa. Gitu.
Karena emang yo macem-macem lah apa kan sebenarnya hal yang terjadi di apa ya di lingkungan kita lah. Iya. Pemane saat dhewe berada di Indonesia ngono kan. Emang pernah neng negara liya apa? Urung tahu sih. Tapi aku rencana tahun ngarep pengen nang Jerman. Amin. Amin lah ya. Amin. Yo, Serius ya? Serius, pengen. Mbuh dengan cara piye kuwi. Pengennya yo sing nol modal juga. Tapi yo kuwi apa? Yo karena sangat dilema Eropa nang Indonesia. Kita mau melakukan apa yang kita inginkan tapi nggak ada support yang maksimal kan. Dari Ya dari lingkungan kita, maksudnya ternyata nggak ada yang benar-benar apresiasi ataupun apa ya mencukupi apa yang kita bisa lakukan dengan maksimal no. Misalkan apa ya orang yang mau meneliti sesuatu wae lah, iya. ya kan. Semisal orang di luar kegiatan penelitian kan kegiatan mulia ya, untuk apa Pengetahuan. pengetahuan, inovasi untuk masa depan, ngono kayak kan. Mereka disupport gitu kan. Tapi di sisi lain di kita melakukan hal itu tuh maksudnya memikirkan apa yang akan kita lakukan untuk masa depan kuwi. Yo kita lakukan dengan apa yang kita bisa ngono. Jadi yo maksimal gak maksimal emang ngono. Iya. Setengah-setengah. Kayak misal awakmu ki. Saiki aku pengen melakukan monolog terus-menerus. Maksudnya enggak maksudnya kuwi kesenanganku ngono kan. Iya. Tapi di sisi lain kan emang ada menyadari kalau dari hal itu nggak bisa membuat kita hidup juga. Iya. Makanya kita harus sadar enek apa sisi alter yang lain untuk mencukupi kehidupan. Kebutuhan kuwi. Kebutuhan hidup. Bertahan hidup lah ya. Bertahan hidup. Ya, mau sempat juga ngomong apa minggu wingi aku karo Aji iki ngomong kayak kuwi bertahan hidup. Tentang piye problem lingkungan, terus apa yang penting di dunia ini, ya koyo keadaan minimal lah, air yang layak minum, air yang layak pakai, karo udara yang bersih ngono. Iya. Karena kan kuwi yang bakal kita teruskan untuk generasi-generasi selanjutnya. Betul. Terus koyo ndelok mau, karena emang koyo saiki lah pabrik-pabrik lah. Wong kuwi maksudnya yang orang-orang lakukan kan sangat kasihan ya. Iya. Contohnya apa? Mereka melakukan hal itu terus-menerus selama 8 jam minimal. Ya kayak robot. Dan itu tidak menyenangkan kan. Iya, seperti robot ya. Iya. Dan itu mereka lakukan tiap hari. Mereka lupa dengan keinginannya sebagai manusia, keinginannya sebagai insan gitu kan. Dan yang itu yang pengen kita capai ngono lho. Iya. Kayak misal awakmu pengen, yo sekali waktu aku pengen monolog. Nah, aku misal yo hidup idealku ki yo misal aku wis cukup secara ekonomi, makan iso, yo turu nyenyak ngono kae. Yo kerjaan enek cukup ngono kae. Pengenku yo kayak 3 bulan sekali aku bisa naik gunung ngono. Oh iya. Karena nang kono iso merasakan kesenangannya di situ. Nggak cuma sekedar kerja. Iya. Resikonya kadang kita mengorbankan kesenangan kita untuk kebertahanan hidup gitu. Padahal semua sudah tersedia kan. Ini jadi problem. Jadi aku mau menjadi satu hal yang tak pegang ke depannya, dan mau nggak mau itu harus ini cita-cita sih, keinginan, tapi harus tercapai. Aku tetap harus menyenangkan diriku. Aku nggak mau sing kayak hidup ragukan bertahan tok. Tapi kon menghidupi ngono. Caranya menikmati semua ini. Adewe yo bertahan hidup, tapi yo adewe menikmati juga di setiap jalan, setiap persimpangan. Dan gak bosen sih. Kita defend terus. Kadang sekali-sekali ya attack lah. Karena ya, sesuatu yang berlebihan tetap rapi ya. Maksudnya saat adewe ngerti cukup yo, adewe leren sih. Iya. Fase leren yo seneng-seneng kuwi. Sangat menarik obrolannya. Terus wingi ki maksudnya kan sing aku kenal tentang awakmu ki teater dan apa ya? Ya sastra juga, organisasi. Iya. Wah, iya, aku dadi iling iki. Tak serang iki iki. Ya gue yang sebenarnya itu yang sering kali tak sembunyikan dari teman-teman ya. Maksudnya karena bertujuan banget. Aku hidup di dua dunia sangat berbeda. Pertama, aku hidup di organisasi baik dalam kampus maupun lingkup yang lebih besar lagi. Tapi tetap bentuknya organisasi dengan aturan dan dengan sistemnya. Tapi aku juga hidup di kolektif-kolektif. Soekarjo kan banyak teman-teman kolektif juga di musik, di apa, bahkan di sini di Solo juga kan seperti itu toh. Nah aku
seringkali mendengar obrolan bahwa kedua dunia ini berbenturan. Sijine ra seneng organ, ra seneng sistem, anti sistem. Sijine menganggap teman-teman yang ini tidak terorganisir dengan baik. Tapi nggak semua sih. Cuman itu di awal-awal aku terjun, hal itu sempat terjadi. Ya agak ricuh di kepalaku. Tapi lambat laun ternyata semua bisa berjalan beriringan dan sekarang masih aman-aman saja. Ternyata itu hanya ketakutanku. Iya, iya. Emang dadi wong ada lah pasti itu porsi overthinking tuh ada. Ada. Jadi kita selalu karena apa sense manusia untuk bertahan hidup kuwi ya. Jadi kita selalu mencoba memprediksi apa ya kuwi hal-hal negatif atau resiko-resiko yang sebenarnya kuwi mlebune yo apa ya? Yo hal negatif kuwi sing mlebu kan. Tapi di satu sisi mengurangi overthinking kuwi membuat kita lebih spontan kan melakukan sesuatu. Spontan kuwi menyenangkan. Ternyata apa yang kita bayangkan tidak seperti kenyataan juga gitu loh. Dan itu menyenangkan. Menyenangkan. Bicara soal spontan aku seneng banget spontan. Karena neng kono akan ada adrenalin. Nah aku ya entah secara biologisnya apa ya hormonnya. Itu sangat menyenangkan spontan. Sangat menyenangkan. Walaupun kadang itu dinilai orang-orang sebagai satu tindakan yang memalukan sih. Memalukan atau terlalu apa ya frontal. Cuman itu menyenangkan. Yang penting batasnya kan nggak mengganggu orang lain kan. Benar-benar. Karena tetap ya batasannya adewe tetap nang kono ya apa. Ya paling ora adewe gak ngrugike wong liya. Iya, duwe kesadaran lah ya. Karena yo hal yang terjadi sampai saat ini kan koyo ternyata tahun ngarep tahun 2023 kuwi cukai rokok medunggake ngono kae kan. Padahal dhewe perokok ngono. Aku ngerti sih jane ngopo. Ya negara bingung wae bayar utang ngono kan. Iya kuwi. Oleh to. Ya ora apa-apa. Nah iki yang menarik sama rokok iki ya. Kayak apa ya? Enak negara membuat layanan berhenti merokok. Cuma kadang ada poster-poster dengan label sama pemerintahan kuwi gembur rokok ilegal. Heeh. Piye iki? Oleh ra sih rokok. Lucu lagi, piye to maksudnya? Ruwet emang. Secara langsung kan oleh berarti. Tapi rokok sing legal, kan mikirnya ngono. Ya aku mencoba memahami bagaimana pemerintah berpikir ya. Yo, dekne gak bisa menolak karena mereka juga mendapat asupan pemasukan wi dari apa kapitalis produksi rokok ya. Kapitalis. Lagi Kementerian Kesehatan padu karo iya. Kan ruwet kan. Terus di sisi lain juga apa pemerintah kui apa ternyata rokok kuwi sing jarene apa ya kuwi Kementerian Kesehatan merusak ngono kan. Ya dadi emang ruwet iki. Ruwet ya. Heeh. Karena entek lah bahasa. Ruwet, enggak entek. Mung yo kok tekane nang dhewe ngono lho. Heeh. Kena terdampak. Iya, yang terdampak. Aku yakin yo sebagai mereka pabrik rokok ki yo gak kuwi sih. Gak terlalu terdampak. Heeh. Lah bendino cek iso mangan enak kok. Cek iso. Yakin aku. Sik. Yo. Rokok yang paling rokok wae. Iki menarik juga ibuku kan sebenarnya dulu melarangku merokok. So pada akhirnya aku izin untuk merokok. Ya oleh. Justru ini podo-podo ngerokok kira apik mending rokok sing larang pisan jane. Tadi nek ngiting kira oleh. Mbah pikirnya rokok yang mahal kan terjamin ya untuk dikonsumsi. Ternyata ora kan? Ya kurang ngerti. Nek sebenarnya ora, yo pada akhirnya sebenarnya rokok yo emang racun. Ya itu untuk ibuku misalnya. Ada konsumsi apa? Ada persenan racunnya lah, ngono kayak kan. Cuman ya apa itu yang membuat apa jarene iki yo nikotin kuwi memacu kuwi juga apa kesadaran. Iya. Dan adrenalin juga. Iki tau ki lagune Sal Priadi sing endi? Miliar juta kan semua orang punya monsternya masing-masing. Ya kalau kita istilahnya senengnya ngerokok ya walaupun banyak yang bilang itu berbahaya tapi kita menikmati hidupnya dengan merokok ya wes rokok wae karena tetap pada akhirnya balik yang penting kayak kowe mau sesuatu yang berlebihan tidak baik. Aku pengen ngomong yang berlebihan itu gak baik dan standar lebih enggaknya yang ngerti yo awake dhewe. Dan kadang ya dhewe ndelok enek emang sing luwih-luwih ngono kae. Iku emang berlebihan, mung dene wae ra sadar. Iya kan? Mungkin ngono. Heeh, ya wong-wong sing duwe tambang, sing duwe pabrik rokok ngono kae. Semakin sensitif ya. Langsung frontal aja aku. Anyel aku. Iya.
Nah, terus apa mau nang endi? Mas kok teater lho. Heeh. Mbok ngono to ndi. Eh, Aku tekok dunia aku. iya, tekok duniamu. Terus Kan komunitas organ ya kuwi. iya saurunge nang organisasi lah. Tapi ngomong ke ngopo kok kowe seneng kuwi nang teater, nang monolog ngono kae. Apa yang kamu dapatkan dari kegiatan itu? Pada mulanya aku nggak tahu ya monolog ini pengertiannya apa, terus teater itu apa nggak ngerti. Yang jelas aku menikmati pertunjukan nih. Pertama nonton monolog di warung pejalan dan aku seneng karena ini suatu hal yang baru bagiku. Kemudian aku coba golek apa itu monolog di Google untuk pengertiannya dan aku mencoba ke teman-teman terdekat waktu itu di warung pejalan kan. Aku tanya-tanya soal monolog, soal teater. Nah, ternyata aku mendapatkan pemaknaan itu nggak dari Google, tapi dari teman-teman. Bahwasanya proses kita itu monolog itu untuk refleksi diri loh. Karena pernah ditawarkan apa masalah hidupmu atau keresahanmu. Keresahan itu diolah ke naskah, naskah diolah ke pertunjukan. Nah, itu yang menarik. Bagiku untuk refleksi diri itu sih, kenapa aku tertarik ke monolog. Karena kadang kita nggak bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan, keresahan kita itu secara gamblang tok. Aku lagi gini. Mungkin kuwi iso sih, cuman kurang menarik bae. Ketika dikelola di satu pertunjukan, itu akan lebih menarik lagi. Dan pesannya lebih umum. Wes bisa aku bilang awakmu seneng kuwi karena di situ menemukan untuk merefleksikan diri kuwi. Selain untuk eksistensi. Selain eksistensi. Apa kan? Rapopo. Karena wajar, maksudnya setiap manusia punya keinginan di situ. Cuma kan dengan cara mereka masing-masing. Iya. Koyo ya aku pun memulai iki satu mesti enek arahin dono. Iya. Karena emang nggak bisa dipungkiri kalau kita mau melakukan sesuatu tanpa power, ya wis dampaknya sithik. Iya, betul. Tapi saat kita memulai hal itu gitu kan, kita berharap power yang sedikit demi sedikit bertambah ngono kan. Ya kuwi iso dan saat kita juga mempunyai visi yang baik ngono lho di untuk berperan ke lingkungan, ya kuwi bisa lebih berdampak lagi. Iya. Harapannya kan ngono. Sangat menarik karena aku sempat juga ngobrol dengan beberapa orang-orang sebelumnya kan. Kita punya satu keresahan mungkin nggak tentang diri kita tok, tapi lingkungan dan sebagainya. Pesan itu akan lebih indah jika kita kelola. Nah, pengelolaan yang aku suka ya kuwi. Karena gambar pun aku nggak bisa gambar. Musik ya raiso. Nggak terlalu lah. Ya iso kunci dasar gitar dan raiso nggawe lagu. Nah, untuk monolog ternyata ada wadah teman-teman yang bisa membantu dan menemaniku berproses. Nah, kenapa enggak? Karena aku juga suka monolog. Iya. Nah, Karena di teater kita bisa menjadi siapapun, katanya kan seperti itu. Iya sih benar-benar. Dan kue menjadi hal yang halal ya saat kita menjadi siapapun kue. Miso-miso? Ya hal paling apa ya? Ya kue halal sih, halal dan legal lah. Legal. Saat kita mau bermuka banyak ya. Iya. Ya kan nengkono lho persine. Karena akeh banget wong sing menggunakan topeng-topeng di kehidupan nyata lho, cuy. Iya. Kuwi nganyeli, cuy. Mending loh disalurkan topeng-topeng kalian, topeng-topeng para siapa lah ya pejabat apa lah ngono kae. Karena topengnya nganyeli, cuy. Iya, di depan kita sangat baik. Sangat santun. Anda sopan pasti mau nyalek. Ternyata di balik itu anjing. Yuk, guys. Tapi aku sing tak yakini bahwa setiap orangnya bermuka banyak kan, dosa muka atau apalah istilahnya. Karena kondisi kita bertemu dengan orang yang berbeda pasti menggunakan cara, gimmick dan suara yang berbeda. Ketika ketemu aku santai ngobrol, tapi nek karo dosen kan enggak juga. Iya, benar. Gimana? Iya, benar. Tapi emang nek aku pribadi emang kuwi sih. Aku gak iso sebenarnya. Gak iso. Apa di satu sisi enek kepribadianku kayak sing Ganda. Enggak. Apa iki? Aku gak iso menipu awakku dhewe ngono saat mencoba menggunakan topeng ngono. Pemeneh kuwi gak sesuai dengan apa idealis atau apa ya? Prinsip sing tak pegang ngono kae. Kuwi mbuh ra iso. Jadi saat aku mencoba menggunakan topengnya, jadi rahiku wis ketok
wah ketok nek Ora ra iso banget. lho. Heeh. Heeh, kayak wah ra ketok banget ini nek mengapusi ngono lho, Ci. Iya 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 Kuwi. iya. Iya. Dadi mesti nek wis emang gak sesuai karo prinsip karo idealisku, ya wis raiku elek ngono lho. Iya. Oh, Nggak elek kayak dan biasanya. konangan emang Nggak pinter ngapusi. nggak pinter ngapusi aku. Dan kuwi terjadi di banyak hal dan saat ketemu orang-orang liyo-liyo juga. Kuwi. Menarik-menarik. Ya emang ilmu teater ki emang sangat membudaya di Indonesia ya, sampai banyak orang yang sangat kuwi loh mengaplikasikannya di dunia nyata ya. Banyak. Sangat banyak ya. Terutama ya kuwi pernah nek kata-kata koncoku kan andai kan teaterawan atau anak-anak teater iki politiknya pinter terus jabat jadi pejabat. Wah, Wah, serem. serem memang. Ra ketok nek aku sih yo. Walaupun yo sebenarnya kadang tapi yang terjadi adalah mereka gendang ngapusi, cuma kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, iya, iya. Menerima kenyataan toh isane. Begitulah teman-teman bagaimana kegiatan Oki di teater monolog. Monolog. Nek secara laku apa sih pelakunya jenenge? Nek teater teaterawan nih. Teaterawan. Ya aktornya kan? Aktornya Aktor. Jadi sebagai dia aktor teaterawan teater lah. teaterawan gitu. Oke. Sing sering main teater kan ya ora sering. Lalu yang aku tahu juga itu Oki itu adalah cah organisasi banget sih. Iya sih. Iya piye ya. Dan- Tidak bisa menampik lagi ya Di- memang kenyataannya. emang kenyataan di situ kan. Terus awakmu nang Univet ya kan. Terus sempet jadi ketua BEM ya. Ya. Ketua BEM di Univet tahun 2020. Ini 2022. 2021-22. Nah. Piye iki? Kok iso dadi tiba-tiba ketua BEM ngono kae? Iya ora tiba-tiba sih. Apa kuwi termasuk dari sandiwara menggunakan topengmu ngono kae? Ya, karena lagi pengen peran jadi presiden ngono. Oh, Tapi presiden BEM bae lah. Tapi ternyata beda ya. Aku nggak ngerti juga, rekosok banget ya rasanya. Sebenarnya aku nggak tiba-tiba juga. Cuman emang jarang tak post, bahkan kayaknya mungkin di Instagram juga ada kegiatan organisasi yang tak post karena yo overthinking aku mau dikira pamer dikira apa. Sebenarnya nggak juga toh, nggak masalah loh. Cuman itu ketakutanku selama ini. Iya, iya. Jadi karena memang kuliahku di ilmu komunikasi kan, Visipol, ya belajar politik, belajar organisasi itu masuk mata kuliah juga. Nah, bagiku di situ aku kuliah karena aku mempraktekkan ilmunya. Kalau ilmu secara teori aku dapat di kelas atau mungkin di YouTube, tapi secara praktik kan dapatku ya di organisasi dengan berkegiatan itu. Jadi mulai dari sosok manusia yang anti organisasi kan pas sekolah, anti banget aku, cuma karena waktu sih anyel aku, sangat benci lah. Awalnya aku mikir organisasi juga satu tempat sing ribet karena sistem ada sanksi, ada iki harus tertib. Karena aku nggak suka, rotok rebel ya katanya, rotok sangar katanya. Tapi akhirnya ketika aku masuk itu bermanfaat, men, bermanfaat banget masuk organ karena bicara dalam kampus ketika ada permasalahan ya khusus mahasiswa ya, ini sharing-sharing apa kan, nggak ada jalan lain kecuali lewat satu tempat yang itu memang legal. Iya, iya. Jadi berarti kalau di prodi ada himpunan kan, ya power HMP itu mewakili semua mahasiswa di satu prodi itu. Jadi suara HMP suara semuanya. Kalau itu dipegang sama orang yang salah, kan bahaya. Iya, iya. Kalau punya kesadaran untuk membangun lingkungan sekitar, terutama lingkup terdekat kita di perkuliahan, ya wis masuk aja daripada jebuk wong sing aneh-aneh. Nah, aneh-aneh kan ya kowe dhewe. Iya, iya, benar. Kuwi sih Karena tak emang ambil. yo karena emang sebuah apa ya lingkungan ekosistem berjalan itu karena adanya sistem juga kan. Jadi yo saat kita mempunyai suara atau apa pesan yang ingin disampaikan ya kita harus masuk ke sistem. Iya, Meskipun kadang ada sistem yang seolah-olah mungkin kotor atau mungkin masih belum apa ya belum kondusif atau apa yo. Tapi emang cara berperannya ngono kan. iya. Terus kan awakmu wis melebu dan wis rampung iki berarti jabatan. Serampung, organ di dalam kampus wis gak bisa masuk lagi. Nah, pertanyaanku ki enek gak sih hal-hal menyimpang yang sing mbok temuni saat awakmu menjabat? Kalau menarik ya. Apa iki menjadi rahasia iki? Ora, iki
Ya yang otomatis bisa diungkapin aja. untuk semua teman-teman di organ pasti juga tahu semua karena model di organisasi kan hubungannya dengan proposal, dengan anggaran. Nah, penyimpangannya adalah biasanya di anggaran yang diajukan sebenarnya kebutuhan kita nggak segitu, cuma kita mengajukan dananya lebih. Nah, sisa lebihnya itu dipakai teman-teman Ya. untuk mengapresiasi kerja, mungkin istilahnya seperti itu, karena kesel nggak seneng-seneng. Ya. Itu ada juga model yang di mana satu organ itu kita lebihkan terus, jadi kita menyerap anggaran itu untuk ditampung, nanti dimasukkan kas untuk generasi selanjutnya. Kalau aku ini jujur ya, Ya. aku pernah jabat di ketua HMP juga. Itu aku bisa menjamin bahwa aku bersih di situ. Karena ketika kita nggak pinter nyerap dana itu akan dikembalikan lagi ke atas. Daripada dimakan pejabat kampus yang atas yang udah dapat gaji, mending dimakan mahasiswa. Ya. Ini sama halnya di negara juga. Kalau bisa kita serap terus dananya, serap terus aja. Ya. Bener sih. Tapi lebih baiknya memang ketika dapat uang lebih, anggarannya lebih itu mau kita wujudkan agar lebih bermanfaat ke semuanya atau dimakan sendiri. Itu Ya, pilihannya betul. cuma itu. Pilihannya di situ kan sebenarnya. Berarti awakmu sempat berada maksudnya menemukan kondisi di situ ya, Iya. dimana harus membuat keputusan. Jane iso sih, tak pangan dewe. Iso. Iso kan. Sempet. Berarti kan emang ada kesadaran lah nang kono kan. Iya. Nek menungso ki ora mung aku tok ngono. Iya. Nah itu yang karena aku hidup di dua iklim, satu organ satu komunitas. Itu yang membantu karena teman-teman komunitas kan kolektif modelnya. Nggak dapat anggaran dari mana-mana, terus kita iuran, itu yang membuatku mungkin kalau aku nggak hidup di komunitas juga, di kolektif, aku bisa jadi orang yang mending tak makan sendiri. Mungkin bisa seperti itu. Jadi emang harus berimbang. Satu tempat saklek dengan aturan, satu tempat yang bebas. Ya. Menarik. Ya Membantu. menjadi pengingat juga sih. Karena emang kadang kui apa ya? Jadi awalan juga tuh. Dan saat kita mengerti lah bagaimana manusia yang hatinya bisa dibolak-balikan dengan mudah. Makanya kenapa aku selalu ngomong kadang oke, aku saiki duwe prinsip ngene iki, duwe idealis ngene iki di detik ini ya. Sampai detik ini ngono. Tapi di kemudian hari, semisal aku luput ngono lho, semisal aku ngopo-ngopo ki, ya aku paling njaluk tulung kanca-kancaku nggo ngilingke ngono kan. Mungkin yo pada akhirnya kita cuma sekedar punya apa ya? Peran untuk mengatur diri kita sendiri. Iya, mengendalikan diri. Mengendalikan diri. Ya, seperti ini. Pengendalian diri. Kan pernah ya nih di sini juga tuh. Ya, itu yang paling penting. Karena menurutku ya idealisme, bicara mengenai idealisme, kadang benturannya orang-orang sering membicarakan mengenai idealis dan realistis. Nah, bagiku idealisku itu realitaku. Karena yang ku pegang idealisku adalah tempat ideal atau posisi yang ideal bagiku. Nah, bagiku itu adalah kesenangan. Jadi saat ini senangku rokok surya, ya idealku bang surya. Tapi suatu ketika aku nggak punya uang untuk beli surya, idealku berarti penting sama rokok. Ya iki. Jadi nggak kaku. Karena ketika kita punya satu idealis yang kita pegang terus, itu malah jadinya kolot ya. Karena seorang idealis kan terbuka. Idealis itu hanya sebagai rumus. Mantap. Orang sebagai kitab loh. Ya. Nanti Sok banget ya maksudnya. Bijaksana, ora apa-apa. bijak sini. Dewe kan apa? Selalu lah manusia ki berpikir kadang untuk kepentingannya sendiri kan. Iya. Tapi ya selama kepentingan itu satu bermanfaat bagi orang lain dan kita gak merugikan orang lain. Terus di sisi lain juga kita bisa nyaman dengan apa yang kita lakukan. Dewe emang yo ngene iki lah ya. Iya. Yo Menarik. kenyamanan toh yang dalam hidup itu. Statement akhir Ki. Yo. Karena Dewe juga kan cukup lama udah ya kita ngobrol. Sakai lah. Statement akhir kalau dari Oki setelah melalui cukup panjang ya dari 0 sampai saiki pirang tahun umurmu?
22 lagi nih. 22 tahun, 0 sampai masih 20 tahun, muda. 22 tahun udah hidup di dunia ya. Alhamdulillah. Terus udah masuk berbagai macam hal kepala itu, ya kan? Terus statement akhir dari kamu. Aku iki kowe barang ya ora kok. Aku paling ya kesimpulan lah. Apa ya malah jadi bingung aku nek takok ngene iki. Ya mengenai perjalanan sampai saat ini menurutku sing paling penting dari obrolan ini tadi adalah di mana titik aku hidup di dua tempat, satu di organ, satu di komunitas. Nah itu sangat membantu untuk aku memutuskan pilihan-pilihan yang sulit. Jadi bagiku hidup adalah melakukan apa yang membuat kita senang. Wes cukup kuwi sih menurutku. Penting seneng apa yang digoleki wong urip ya kesenangan, kenyamanan, dan ketentraman kan. Menarik. Semoga itu bisa aku dapatkan ke depannya dan teman-teman juga bisa mendapatkan itu. Menarik. Ini karena juga udah maghrib teman-teman, kita tutup ya. Jadi statement akhirnya yang bisa aku simpulin adalah dari perjalanan Oki sampai 22 tahun ini, dia yang bergerak memulainya di tempat ngopi sebagai tetrawan dengan keingintahuannya untuk melakukan itu dengan frontalnya, dengan apa ya, spontan juga ya. Terus dia punya pengalaman bagaimana cara menggunakan topeng yang baik. Lalu iya, terus di satu sisi juga dia juga terjun ke dalam organisasi di mana hal itu yang kadang kita benci juga ya. Tapi untuk berperan memang perlu masuk ke situ gitu. Terus menarik sih. Terus tadi juga aku dapat ilmunya ya. Karena tetap kenyamanan yang kita harus capai. Ya bagaimana susah-susahnya hidup, paling enggak kita bisa menikmati hari ini, detik ini gitu ya. Dan yang pasti gak merugikan orang lain. Sampai jumpa lagi teman-teman di acara cerita orang-orang sekitar. Jangan lupa tetap like, comment, subscribe. Nanti kalau misal mau diskusi juga sama Oki, kita sertain di link deskripsi ya. Siap. Ngomongin organisasi, ngomongin teater, ngomongin apapun lah ya. Mau gocekan, mau ngomongin tukang parkir ya. Sampai jumpa lagi, dadah.